Karya-karyanya berupa buku dipublikasikan oleh penerbit internasional di India, Iran, dan Malaysia, di antaranya Intertextuality of the Semitic Scripture, Aramaic and Islamic Terms of Philological Critics, edited by Abraham Kariham, tahun 2004. Buku Aryo-Semitic Philology, The Semitization of Vedas and Sanskrit Elements in Hebrew and Abrahamic Texts, Erlangga diterbitkan ulang oleh penerbit Springer di Jerman bersama Erlangga University Press. Kini buku bestseller sang penulis yang berjudul Discovering the Hebraic Roots of Islamic Messiah, The Study of Semitic Philology on the Hebraica, The Jerusalem Talmud and the Midrash, Kuala Lumpur, Malaysia, 2009. Pembeliannya bisa diakses melalui situs web internasional Amazon.com. Baiklah, para hadirin sekalian, rupanya ini banyak sekali prestasi-prestasi yang telah ditoreh oleh Pak Ustadz Menachem Ali. Saya juga pernah mengikuti kajiannya di rumahnya Pak Mahin di pondok mana waktu itu ya, Ustadz ya. Kebetulan saya hadir di situ. Untuk supaya acara ini dapat berlangsung dengan hikmat, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini temanya adalah takdir dan istiqomah. Kami persilakan Ustadz Menachem Ali untuk bertauziah. Para rekan-rekan sekalian nanti pada saatnya bisa mengajukan pertanyaan baik via chat ataupun via raise hand, mengacungkan tangan. Untuk itu kami persilakan Ustadz Menachem Ali melakukan atau bertauziah, para hadirin sekalian bisa bertanya tentang apa itu takdir dan istiqomah. Kami persilakan Ustadz Menachem Ali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Emi yang sudah memberikan pengantar atau semacam prolog sebelum kita mencoba untuk membahas tema yang cukup bagus untuk dipaparkan pada malam hari ini. Saya terima kasih mengucapkan kepada begitu antusias untuk mengkaji pada malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat merayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ibu-ibu sekalian, supaya kita lebih fokus pada kajian pada malam hari ini, saya share melalui screen. Mudah-mudahan nanti bisa dilihat secara jelas. Kelihatan Bu ya? PPT kelihatan jelas? Baik, makasih. Malam hari ini kita akan mencoba untuk membahas tema berkaitan dengan takdir dan istiqomah yang kita bisa pelajari melalui Quran Ibrahim. Dan tentu saja ini penting supaya kita bisa meneladani tokoh yang amat agung ini. Nah, sebelum saya uraikan lebih dalam lagi secara detail,
kita akan mencoba merefleksi diri bahwa setiap hari kita sudah menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah. Tentu saja penting untuk dipahami kembali, karena pada saat kita menunaikan sholat itu, kita dihadapkan kita selalu membaca sholat Ibrahim pada saat bertahiyat. Ini Muhammad kama shallaita ala Ibrahim ila akhirih. Jadi kita selalu menyebut nama sang tokoh ini. Dan tidak menyesar ini disandingkan dengan Nabi besar, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, kita pasti bertanya, mengapa harus menyebut nama Ibrahim? Mengapa tidak menyebut nama Adam? Mengapa tidak menyebut nama Nuh? Mengapa tidak menyebut nama Musa? Mengapa tidak menyebut nama nabi-nabi lain? Tetapi mengapa harus menyebut nama Ibrahim? Nama itu abadi dan kita ucapkan minimal tunaikan. Itu pertama. Yang kedua, kita barangkali masih ingat doa iftitah yang kita pilih. Salah satunya, doa iftitah yang kita pilih adalah bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sadarkah kita bahwa doa iftitah yang kita baca itu bukan doa sembarangan? Sebelum kita baca surah Al-Fatihah, doa iftitah yang kita pilih tadi itu bukan doa sembarangan. Ini doa sangat begitu penting dalam memahami siapa kita. Tentu saja jawabannya sederhana. Doa ini kita ucapkan persis seperti apa yang diucapkan oleh sang tokoh besar yang bernama Ibrahim alaihissalam. Jadi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard ila akhirih, itu merupakan doa yang dipanjatkan oleh Ibrahim dan itu termaktub di dalam Quran yang sering kita ulang bacaan doa iftitah itu. Nah, pertama di saat bertahiyat dan kita sebut ucapan doa Ibrahim yang kita baca dalam doa iftitah, berarti ada sesuatu yang Allah sengaja desain untuk kita supaya kita bisa meneladani sang tokoh tersebut. Nah, ini baru sifatnya harian. Yang sifatnya tahunan ini kita kenal dengan istilah kurban. Aidul Kurban, Aidul Sa'id, yang kita kenal yang ini dengan Aidul Kurban atau Aidul Adha. Ringkasnya, kurban di sini bicara mengenai kurban Ibrahim. Dan itu kita peringati setiap tahun. Sekarang ini sudah masuk hari-hari tasyrik. Sudah hari tasyrik yang sudah kita lampaui, ini merupakan sebuah refleksi diri. Bagaimana kita bisa meneladani takdir dan istiqamah dari sang tokoh yang bernama Ibrahim. Nah, untuk itu kita mulai membahasnya dari sisi yang lebih detail. Nah, bagaimana itu kita bisa teladani. Nah, supaya kita lebih fokus dalam perbincangan kita, yang harus kita pahami lebih awal, apa sih sebenarnya takdir itu secara harfiah? Kalau dijelaskan dari sebenarnya, hukum sebab akibat.
yang berlaku secara pasti sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi ketentuan Allah itu yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah takdir. Yang baik maupun yang buruk. Jadi baik buruk itu pada saat peristiwa itu terjadi dalam kehidupan makhluk. Dan itulah bila peristiwa itu sudah terjadi. Kalau belum terjadi peristiwa itu, maka kita belum bisa mengatakan sebagai takdir. Jadi ringkasnya, takdir itu adalah peristiwa yang benar-benar sudah terjadi. Namun kita harus cermati, takdir itu ada hubungan dengan ikhtiar. Kalau ikhtiar itu sebenarnya kebebasan mutlak atau kemerdekaan mutlak yang dimiliki oleh seorang hamba dalam memilih atau menentukan perbuatannya. Baik itu positif ataupun negatif, itu pilihan manusia. Jadi boleh manusia, apakah seseorang yang mencuri itu pilihan? Saya jawab, iya. Orang yang mencuri itu dia memilih untuk bertindak demikian. Kalau orang itu tidak mencuri, itu juga pilihan. Jadi ringkasnya, orang itu memilih mencuri atau memilih tidak mencuri, itu ikhtiar. Bebas kita untuk menentukan. Jadi itu contoh ekstrim supaya kita bisa paham. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita untuk memilih mana yang baik sesuai dengan buruk, itu juga pilihan. Jadi kalau bahasa anak kampus, biasanya saya mengatakan begini, apakah ada sih orang itu tidak memilih dalam arti berikhtiar? Tidak ada. Semua orang itu berikhtiar. Semua orang itu memilih. Kalaupun dia memilih, kalaupun dia tidak memilih, itu sebetulnya memilih untuk tidak memilih. Saya ulangi lagi. Jadi kalau seandainya orang itu, Pak, saya tidak mau memilih itu. Nah, sebenarnya dia itu memilih untuk tidak memilih. Jadi tidak memilih itu adalah pilihan. Jadi tidak ada orang yang tidak memilih. Ya. Jadi dalam bahasa agama disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar, kebebasan mutlak seorang hamba untuk memilih dalam menentukan sesuatu perbuatannya. Nah, di dalam Al-Quran, banyak ayat yang secara harfiah itu menggunakan takdir ayat 96. Ada surah Al-Furqan, surah 25 ayat yang kedua. Ada surah Yasin ayat 38. Ada surah Fussilat ayat 12. Harfiah statement pernyataan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan takdir, Allah berkata faqaddarahu taqdira. Jadi dari kata inilah muncul kata takdir. Faqaddarahu taqdira. Arti harfiahnya lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Nah, itu istilah harfiah dari takdir. Nah, dalam bahasa Arab itu sendiri, takdir itu diambil dari kata bendanya disebut takdir. Jadi dengan kata lain, arti harfiah takdir adalah ukuran, ketentuan, kemampuan, dan kepastian. Nah, itu yang saya sebut tadi sejak awal, hukum senyampang pembicaraan kita mengenai takdir juga ada kaitan dengan ikhtiar, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Ikhtiar itu berarti itulah ikhtiar. Ikhtiar memilih sesuatu yang terbaik dari apa yang sudah ada di depan kita. Itu dengan kata lain sederhana saja. Jadi takdir itu kita tidak tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Sementara ikhtiar itu kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dalam hal yang terbaik.
Saya ulangi lagi, takdir itu kita tidak tahu sebelum peristiwa itu terjadi. Sementara dalam konteks ikhtiar itu kita harus sudah tahu apa yang terbaik yang harus kita lakukan. Itulah ikhtiar. Jadi serahkan segala sesuatu takdirnya dari Allah SWT, harus kita lakukan yang terbaik. Nah, itu supaya kita bisa paham secara benar. Nah, dalam konteks ini, perbincangan kita pada malam hari ini, ada satu hal yang penting, bahwa takdir itu bisa berubah. Takdir itu bisa berubah dengan doa. Dengan kata lain, apakah takdir itu bisa berubah? Jawabannya iya, takdir bisa berubah dengan doa. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, kita bisa belajar dari sosok Ibrahim tadi. Nah, kita mulai dari pembahasan kita sebagaimana yang termaktub dalam surah As-Saffat 37 ayat 101. Surah As-Saffat, surah ke-37 ayat 101. Tapi sebelum saya bahas ini, kita bahas pada ayat yang ke-100. Ayat yang ke-100 itu ada ayat yang berbunyi Rabbi habli Ibrahim, kepada Tuhannya. Jadi ini adalah ucapan Ibrahim kepada Tuhannya. Saya tidak tahu mengapa di dalam Al-Quran itu banyak ucapan, banyak dialog, banyak komunikasi, banyak perkataan Ibrahim, ya, baik dialog kepada putranya, baik dialog kepada kaumnya, baik dialog kepada penguasa di zamannya, dan baik dialog kepada tamunya. Jadi semua itu diabadikan dalam Quran. Fokusnya pada ucapan Ibrahim. Mengapa tidak bisa menjawab? Hanya saja ini pasti ada rahasia. Mengapa manusia agung ini semua ucapannya itu diabadikan dalam Al-Quran? Salah satunya ucapannya kepada Tuhannya. Nah, ucapan kepada Tuhannya ini luar biasa ayat 100 itu. Rabbi habli minas sholihin. Secara harfiah, wahai Tuhan, wahai ya salih. Jadi, ini merupakan ikhtiar Ibrahim untuk bermunajat kepada Tuhannya. Ini adalah ikhtiar Ibrahim untuk selalu berdialog kepada Tuhannya. Ini adalah sesuatu yang istiqomah, yang dilantunkan Ibrahim sepanjang hidupnya. Dan manusia yang bernama Ibrahim ini tidak pernah istilahnya menduga sesuatu yang negatif dalam arti suudzon pada Tuhannya. Dia selalu melafalkan kalimat ini berulang kali, tidak ada bosan-bosannya, selalu istiqomah mengucapkan kalimat ini. Rabbi habli minas sholihin. Ibrahim tidak tahu takdirnya, tapi yang jelas sampai batas usia 80